Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Selasa 26 April tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh saudari kita, Suster Maria Wigberta PRR, yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur, dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR, yang saat ini sedang bertugas di Manila, Filipina, dengan tema Lahir Kembali, Menanggalkan yang Lama dan Mengenakan yang Baru. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7b sampai dengan ayat 15. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Alfonsin PRR, yang juga saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan renungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Come, O Creator Spirit blessed, and in your souls take up thy rest. Come with thy grace in heavenly aid, to fill the hearts which thou hast made. Great Paraclete, to thee we cry, O highest gift of God Most High, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Though in thy sevenfold gifts are known, the finger of God set me on. The promise of the Father, know, who does the tongue with power and love. Our senses came down from above, and make our hearts over with love. With patience, firm and fear to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us the foe with dread, and grant us joy through peace instead. So shall we not with thee forget, turn from the path of life aside. Oh, may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and the true endures times confessed, O both the eternal Spirit blessed. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from dead, the same to thee, O Holy Ghost, eternally. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu kepada kami, untuk membebaskan kami dari perhambaan dosa. Berkat wafat dan kebangkitannya di kayu salib,
kami diselamatkan. Kiranya melalui semangat Paskah yang kami terima, memampukan kami untuk menjadi pewarta sabda sukacita kepada sesama. Sekali lagi ya Bapa, kami mohon, mampukanlah kami untuk menjadi saksi kebangkitan putra-Mu, dengan bersedia membawa terang kepada sesama yang masih mengalami kegelapan. Dengan demikian, tersingkaplah cahaya kemuliaan-Mu dalam hidup kami yang mengimani-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7b sampai dengan 15. Percakapan dengan Nikodemus. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian juga halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lahir kembali, menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan yang bangkit mulia, Penginjil Yohanes hari ini berkisah tentang percakapan Yesus dan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Dia seorang Yahudi, seorang pemimpin agama Yahudi, dan juga termasuk dalam kelompok orang Farisi. Satu hal yang unik dari Nikodemus adalah dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat luar biasa, rasa ingin tahu yang tinggi tentang siapakah Yesus itu. Dikatakan dalam Injil bahwa Nikodemus telah melihat dan mendengar tentang mujizat dan ajaran yang dilakukan oleh Yesus. Terdorong oleh rasa ingin tahu, akhirnya Nikodemus berusaha untuk mencari satu kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, untuk berbincang-bincang dengan Yesus. Dan hal itu dikatakan dilakukannya pada malam hari. Ini maksudnya supaya perjumpaan itu tidak diketahui oleh orang-orang yang sekelompok dengannya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, percakapan antara Yesus dan Nikodemus terjadi sangat hangat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa
Nikodemus begitu leluasa, tidak ada rasa sungkan berbicara dengan Yesus. Ia dengan terbuka hati membangun dialog karena dia ingin tahu lebih dari Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus membawa pembaharuan bagi dirinya. Yesus memintanya untuk lahir kembali. Apa artinya ini? Memang kita tidak bisa menerima perkataan lahir kembali ini secara manusiawi dengan akal pikiran kita dari sisi manusiawi kita. Tetapi kita harus menerimanya dari sudut pandang iman. Dilahirkan kembali di sini artinya Nikodemus perlu menanggalkan prinsip-prinsip keyahudiannya untuk menerima dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus, untuk menerima dan memahami tentang kehadiran Yesus ke dunia ini. Bapak Ibu para sahabat, hal yang sama diminta oleh Yesus dari kita untuk menjadi manusia baru. Milikilah keterbukaan hati, membuat sapaan dan pengajaran Yesus meresap dalam hati kita dan berbuah dalam hidup kita. Milikilah keterbukaan hati untuk menerima orang lain apa adanya. Karena dari keterbukaan hati itulah kita dimampukan untuk membaharui diri sehingga kita tidak mudah salah paham, sehingga kita semakin mengerti tentang maksud dari ajaran Yesus. Sebab kita dapat menerima hal-hal baik dari orang lain. Inilah yang menjadi inti dari pewartaan hari ini dan sekaligus menjadi ajakan untuk kita semua, yakni lahir kembali, menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang dengan diam-diam mau meninggalkan gereja, Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang dengan diam-diam ingin meninggalkan gereja-Mu. Kami mohon semoga Engkau meneguhkan iman mereka, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dunia yang bersifat semu belaka. Tariklah mereka kembali kepada gereja-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Bapa di surga, kami berdoa untuk para orang tua. Kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesehatan kepada mereka, kebijaksanaan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka sebagai buah cinta suami istri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Bapa di surga, kami berdoa untuk para pejabat pemerintahan. Kiranya Engkau selalu membimbing, melindungi dan mendampingi mereka, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat pemerintahan. Semoga mereka tidak menggunakan jabatan itu untuk kepentingan individu, melainkan untuk memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi-intensi pribadi kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita bersama pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di channel ini pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.